exercise 2. Nah, di exercise 2 ini diketahui mixed company itu menerbitkan obligasi atau menjual obligasi. Awalnya itu dia terbitinnya 4 juta. Dengan kontrak rate-nya ini 5%, jangka waktunya itu 5 tahun. Nah, obligasi ini diterbitin pada 1 Januari 2017. Nah, untuk bunganya sendiri itu sini kita bisa lihat semi annually sifatnya, karena dibayarnya itu 1 Juli dan 1 Januari. Nah, di sini mixed company itu yang menjadi pembeda dengan exercise 1, dia itu menggunakan straight line method untuk mengamortisasi bonds premium ataupun bonds discount. Nah, di sini diketahui obligasinya itu terjual dalam bentuk ini, bentuknya persentase ya. Rate-nya itu 102%. Nah, selanjutnya kita diinstruksikan untuk membuat jurnal terkait penerbitan obligasi, lalu membuat schedule daripada amortisasi premium or discount selama 4 periode pertama. Lalu kita diminta juga untuk membuat jurnal terkait interest. Lalu di poin D itu terkait pembayaran bunga. Nah, lanjut aja kita ke poin A. Nah, di poin A ini pengerjaannya memang beda seperti exercise 1, karena di sini itu kita itu gunainnya straight line. Jadi langsung aja kita buat jurnalnya. Cash pada bonds payable sebesar 4 juta kita kaliin sama bonds itu terjual dengan rate-nya itu seberapa sih? Yaitu sebesar 102%. Jadi 4 juta dikali 102%. Dapatnya 4080. Nah, ini tuh beda sama yang exercise 1, karena kan kalau di exercise 1 dia itu menggunakan effective interest method atau tingkat bunga efektif. Dan di exercise 1 itu juga rate-nya itu kan ada 2. Ada yang market rate sama contract rate. Sementara kalau di exercise 2 ini cuman didapatinnya itu adanya contract rate. Jadi kalau untuk kasus 2 ini pengerjaannya itu langsung aja kayak gini. Nggak usah di present value lagi, nggak usah dicari lagi harga obligasinya, tapi harga obligasinya itu dicarinya langsung pakai cara yang ini. Nah, untuk yang poin B itu kita diminta untuk membuat amortisasi schedule dari bonds premium. Nah, kenapa bonds premium? Karena waktu kita nerbitin obligasi awalnya itu nilainya 4 juta. Tapi waktu kita kalkulasi di jurnal poin A ini nilainya 4080, artinya lebih tinggi sebesar 80.000. Nah, tadi kan saya udah bilang kalau misalnya dia lebih tinggi itu dari saat penerbitan di awal ini di soal, berarti dia itu premium. Kalau misalnya dia di bawah, berarti diskon. Karena ini amortisasi premium, jadi pengerjaannya nanti sedikit berbeda. Untuk selanjutnya kita lihat aja di sini. Untuk kolom amortisasinya masih sama kayak yang tadi. Lalu untuk issue date-nya kita masukin angka 4080 di sini. Nah, kita kan diminta untuk menyiapkan tabel amortisasi untuk 4 periode pertama, jadi yang kita buat 4 aja. Nah, untuk interest to be paid-nya itu didapetin dari mana? Sama interest to be paid-nya dapetnya dari ini. Nilai obligasi yang kita terbitin, ini di soal 4 juta, kita kaliin sama 5%, tapi 5%-nya ini kita bagi 2. Karena di sini kasusnya semi annually. Jadi bunganya itu dibayar itu 1 Juli dan 1 Januari. Makanya rate-nya dibagi 2. Jadinya 4 juta dikali 5% dibagi 2 yaitu 2,5%. Nah, kalau kita kalkulasi dapatnya itu 100.000. Nah, interest to be paid ini nilainya sama ke bawah. Nah, selanjutnya itu kita masuk dulu ke premium amortization. Nah, untuk premium amortization itu didapetin dari ini. Kita kan nerbitinnya 4 juta, tapi waktu kita kalkulasi ternyata nilainya itu 4080, berarti selisihnya 80.000. Nah, 80.000 ini kita bagi sama 10 periode. Kenapa 10 periode? Karena kan di sini N-nya ini 5 tahun. Tapi karena ini semi annual, ingat kalau semi annual rate dibagi 2,
N dikali 2. Makanya 5 tahun kita kali 2. Jadinya 10. Makanya 80.000 kita bagi 10, yaitu nilainya 8.000. Nah, karena ini metodenya straight line, berarti setiap tahun nilainya sama. Langsung aja kita tulis ke bawah 8.000. Lanjut ke interest expense to be recorded. Nah, untuk interest expense to be recorded itu didapetin dari ini. 100.000 kita selisihin sama 8.000, dapatnya 92.000, nilainya sama. Lanjut kita ke bonds carrying value. Nah, untuk bonds carrying value ini tinggal kita kurangin aja. Kan tabel amortisasi seperti yang tadi saya bilang kan, ini tuh untuk membuat nilai bondsnya itu sama seperti nilai awal yang kita terbitin. Jadi 4080 ini kita mau bawa, pokoknya sampai bawah itu hasilnya itu 4 juta, sama kayak yang kita terbitin. Makanya dari 4080 ini kita kurangin 8.000 jadi 4072. 4072 kita terus kurangin lagi sama 8.000 di sini 4064. Gitu terus sampai bawah. Nah, karena ini kita buatnya 4 tahun doang, jadi nggak sampai nilainya 4 juta, tapi kalau kita buatnya nanti sampai 10, nilainya pasti nanti jadinya 4 juta di bawah. Seperti ini. Balik lagi dia nilainya. Gitu. Nah, untuk poin C kita diminta untuk membuat jurnal terkait interest and amortization of premium or discount di tahun 2017. Kebetulan nih kita gunain straight line, jadi kan semuanya sama. Jadi untuk yang di tahun 2017 itu kita bisa ambil interest jurnalnya itu jadinya interest expense, bonds payable pada cash. Nah, di tahun 2017 itu kita ambilnya yang dari poin 1 sama poin 2. Logikanya kan issue date-nya ini kan 1 Januari 2017. Berarti ini bunganya dong 1 Juli 2017. Nah, 1 Juli dulu kita jurnal 1 Juli 2017. Interest expense 92.000, bonds payable 8.000, cash sebesar 100.000. Ini jurnalnya kita ambil dari ini. Poin 1 dari tabel amortisasi. Yang 3 ini. Lanjut, untuk yang keduanya ini kita juga jangan lupa kita masukin, karena kan ini kan 1 Juli 2017. Nah, dari 1 Juli 2017 sampai 31 Desember sampai sini itu tuh ada bunga juga. Nah, kita masih akuin bunganya juga. Kita jurnal 31 Desember itu interest expense, bonds payable pada interest payable 92.8.100, nilainya sama. Nah, untuk yang terakhir poin D kita diminta untuk membuat jurnal terkait pembayaran bunga di 1 Januari 2018. Nah, untuk pembayaran bunga jurnalnya sama interest payable pada cash. Jumlahnya itu 100.000. Jadi gitu.